Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun Network. Final Piala Dunia di Roma malam dini hari. Ya, itu adalah kepanjangan dari nama Valdo Maldini. Final Piala Dunia di Roma malam dini hari. Beliau akan terlibat di Pilkada Kota Tangerang 27 November mendatang. Beliau sudah mendaftarkan dirinya di KPU bersama Fadlin, anak Wahidin Halim. Seperti apa tujuan beliau ingin maju di Pilkada Kota Tangerang? Bagaimana profilnya dan apa makna dibalik penamaan dirinya Valdo Maldini? Saksikan terus tayangan ini. Ya, Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang, kita udah bersama Bang Valdo Maldini. Bang, mata Abang merah nih Bang, ini kecapean karena ngurus pilkada atau gimana nih Bang? Iya, kalau yang namanya pilkada pasti kurang istirahat Mas, karena kan waktunya pendek. Kali ini hanya 60 hari sebenarnya official ya. Tapi ya karena begitu ya mau nggak mau kita istirahatnya agak kurang. Tapi saya kira kalau jadi nanti matanya lebih merah. Istirahatnya jauh lebih kurang. Fokusnya apa nih Bang setelah kemarin pendaftaran, kemudian menunggu penetapan, pengumuman kampanye dan pemilihan? Kita mungkin akan masuk ke fase yang lebih serius kampanyenya. Karena kemarin kami kira masih pemanasan ya. Ya, masih belum 20 titik sehari lah gitu. Masih belasan, masih 10 gitu. Jadi kemarin itu bagi kami masih pemanasan. Nah, ketika udah mendaftar kita mau lebih serius dan lebih masif eskalasinya. Dengan waktu yang tersisa kami yakin kita bisa mencapai kemenangan di Kota Tangerang. Apa yang Valdo Fadlin tawarkan nih Bang ke warga Kota Tangerang? Kami menawarkan sebuah semangat bekerja yang cepat dan tuntas ya. Karena kami lihat persoalan di kota ini dari hal-hal mendasar sampai hal-hal menengah sampai hal-hal yang rumit itu masih banyak yang belum beres, bahkan bisa dibilang nggak tuntas juga gitu. Karena kami kira kami punya penantang yang sebenarnya sudah lama menjadi orang yang bekerja di Kota Tangerang. Tentu kami menghargai itu gitu, tapi karena persoalan yang banyak ini kami melihat kalau 1 tahun itu nggak selesai persoalan itu mungkin karena SDM, karena budget. Kalau 5 tahun mungkin nggak masuk visi misi. Tapi kalau 10 tahun masalah sampah, masalah trotoar, masalah kemacetan, banjir dan sebagainya masih ada. Kami kira itu udah pembiaran. Nah, jadi kami hadir untuk menjawab keresahan itu. Bahwa kota ini tidak sedang butuh orang yang berpengalaman aja gitu. Tapi orang yang pengen bekerja, kerjanya cepat, kerjanya tuntas. Jadi tawaran kami begitu. Untuk dalam mengeksekusinya tentunya kita memiliki semangat yang berbeda, bukan semangat yang kayak gitu-gitu aja, sama-sama aja. Gitu-gitu aja tuh gimana tuh Bang? Ya udah kota ini gini-gini aja nih, macet tetap ada, trotoar tetap nggak ada, sampah masih tetap banyak. Habis itu belum lagi kita ngomong polusi, hijau, lingkungan, ruang terbuka hijau, kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya gitu. Jadi kita pengen benar-benar ngurusin kota ini secara serius. Terlebih juga Valdo Fadlin bukan anak muda yang sebenarnya ingin memperkaya diri, ingin korupsi. Enggak, saya pun nggak punya bisnis di sini. Tanah nggak punya juga di sini gitu. Jadi kepentingan kami berdua ya bekerja. Bekerja secara serius, secara cepat, secara tuntas gitu. Jadi bukan hanya sekedar menjaga kota ini kayak gini-gini aja dengan keseimbangan, ketenangan. Enggak gitu. Ini harus diberesin. Kita ngelihat sampah berserakan di mana-mana. Belum lagi kabel yang turun-turun ke bawah membahayakan pejalan kaki, pengendara. Belum lagi kita ngelihat infrastrukturnya, jalannya banyak yang kita nggak tahu, tiba-tiba jalanan yang bolong bikin orang kecelakaan. Nah itu kan harus diurusin. Jadi kami kira kota ini hilang arah sih selama ini. Atau autopilot lah kalau saya lebih haluskan gitu loh. Kira-kira begitu. Bang, yang bisa Abang kasih contoh satu detail gitu Bang terkait persoalan di Kota Tangerang nih apa Bang? Contoh ya? Satu. Contoh kita bicara soal pendidikan deh. Pendidikan, kita tahu jumlah sekolah negeri yang SD SMP yang ditanggung oleh wali kota ya. Pemkot. Pemkot nih ya. Sama swasta. 300 di negeri, 1.200 di swasta.
Jadi bayangkan, ada ketimpangan di situ. Dalam artian kita dengan skema pusat zonasi begini, mau nggak mau dengan ketersediaan sekolah yang minim, tentunya dengan supply yang terus bertambah, karena di Tangerang ini kan penduduknya makin banyak yang di usia produktif, tentunya akan membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan sekolah yang diatur oleh Pemkot negeri lah dalam tanda kutip. Walaupun swasta, kita bukan menegasikan swasta gitu. Tentunya kita juga ingin ada swasta yang membantu negeri sehingga standarnya sama gitu. Nah, dengan size yang sedikit begini, PAUD aja ada 5. Ya, 5, sebelumnya 1 gitu loh. Maksud saya dengan kota yang segede ini, PAUD negeri cuma 5. Ini kan bercanda gitu loh. Maksud saya tentang ketersediaan sekolah saja yang bisa mengubah hidup orang, yang bisa mencerdaskan orang gitu. Itu aja masih minim. Itu pun dibangun 10 tahun lalu oleh Pak Wahidin Halim. Ya, ayahnya Mas Fadlin, wakil kami gitu. Jadi tidak ada growth yang signifikan kami kira gitu. Oleh karena itu, ya tentunya kita akan bangun sekolah yang ada kita perbaiki, terus bagaimana pembiayaan pendidikan seperti seragam gratis, bukunya gratis, belum lagi biaya wisuda, pendaftaran, uang pangkal, banyak banget itu. Dan itu kan cost. Hidup di kota ini, living cost-nya tinggi, Mas. Nah, oleh karena itu, kehadiran Pemkot yang mampu menurunkan living cost mereka dengan menghadirkan transportasi publik yang baik, sekolah yang baik, pelayanan kesehatan yang baik, perizinan yang baik, belum lagi bicara soal tata kota yang baik, tentunya akan mengurangi living cost mereka sehingga mereka bisa bahagia di kota ini. Jadi ini orang di kota ini harus diurusin benar-benar oleh Pemkotnya gitu. Bang, dari era Pak Wahidin kan ke Pak Arief Usmansyah, itu mereka bikin program pendidikan bikin sekolah swasta tapi didanai sama Pemkot. Siapa yang mau ikut dibuka untuk umum. Nah, itu ada murid-murid yang ya akhirnya dibebaskan. Nah, kalau di Abang Valdo Fadlin ini apa yang pingin dibikin gitu, Bang? Ya, kami kira kan ijtihadnya Pak Arief begitu. Ya, karena mungkin ada pandangan dari beliau bahwa begini solusinya. Kalau kami kira menambah sekolah. Karena zonasi. Gedung. Iya, zonasi. Zonasi itu kan dulu nggak ada. Sekarang ada zonasi di mana kita anak-anak itu teriak, ibu-ibu itu teriak, anaknya nggak bisa sekolah karena sekolahnya kagak ada gitu loh, dan akhirnya opsi yang tersedia apa yang ada. Nah, itu kan teriakan ini kan nggak bisa kita abaikan. Oh iya, mungkin ada skema subsidi, insentif dan lain-lain. Tapi kan kami kira solusi yang paling tepat. Makanya setiap saya turun ke bawah kepada setiap masyarakat yang minta sekolah, saya minta satu dibantu. Bantu ya, sediakan tanahnya ya. Nanti kita ganti untung. Gitu. Kita ganti untung nih Bu, Pak. Ini sekolah Bapak yang cari, Bapak yang bangun, kita yang bayarin, pakai duit Bapak juga yang namanya APBD dari pajak-pajak Bapak, saya bilang kan. Sehingga Bapak-bapak membantu kami. Jadi pola yang kami lakukan adalah partisipatif, Mas. Bukan top down gitu. Jadi kita ngajak nih, ini kota Bapak Ibu, ini kota teman-teman, saya datang ke sini buat kerja, tapi bantu saya. Jangan biarin saya sendiri, gitu. Makanya tadi saya pikir apakah Pemkot akan menganggarkan, rasanya nggak mungkin ya kalau tidak ada partisipasi warga. Nggak mungkin, karena kan pastinya kita butuh private. Saya butuh swasta nanti untuk pendanaan dan sebagainya. Atau mungkin kredit ke Bank Jabar Banten juga mungkin harus kita lakukan financially ya. Itu teknis lah. Tapi intinya saya kira keberpihakan kita untuk kehadiran infrastruktur penting kayak pendidikan, kesehatan, itu tuh mutlak untuk kota. Ya, belum lagi kita bilang halte, transportasi publik, jalur, Tayo dan sebagainya. Tayo tuh bus di Tangerang Ayo gitu. Betul. Bang, kemudian Bang beralih ke yang lainnya. Soal kota Tangerang ini ada 61% ya pemilih muda. Sedangkan data BPS tuh ada 9,9 juta Gen Z yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan, tidak ngapa-ngapain kasarnya. Abang mau melakukan apa? Abang perwakilan generasi muda, Abang kelahiran 90, berarti milenial ya Bang. Artinya nggak jauh sama Gen Z yang kita kadang ada di generasi sandwich. Nanggung atas, nanggung bawah. Itu dia. Abang merasakan lah keresahan itu. Jadi apa ininya? Link and match-nya nantinya gimana gitu? Bicara soal ini, saya kira kota Tangerang, makanya kita merasa ini sama case-nya sama problem yang dihadapi sama bangsa Indonesia. Karena kita akan mengalami bonus demografi. Jangan sampai kita mengalami beban demografi. Nah, oleh karena itu, eksperimen dan ijtihad kita nih, target kita yang menjadi program kita adalah soal produktivitas mereka. Terlebih di usia produktif, yang di usia 18 sampai 35. Dan itu jumlahnya besar sekali di kota Tangerang. Di Indonesia juga begitu. Saya kira
yang menjadi jawaban yang berhasil kami terapkan di Tangerang, saya akan hibahkan sama pemerintah Indonesia nanti kalau berhasil ini. Pertama, kita akan punya target pengangguran di usia produktif itu 0%. Berani kita. Muluk tuh, Bang. Berani kita. Kenapa? 0%. Karena ada 3 stepnya. Pertama, penerapan undang-undang ketenaga kerjaan yang memang kalau seandainya ada unit usaha di satu daerah harus penyerapan 30%. Harus ada keberanian dari pimpinan kota dalam tanda kutip Pemkot untuk berunding sama pihak private yang invest di sini. You put your money here, but tolong bantu saya punya SDM diakomodir. Jangan, mohon maaf, tenaga pengemudi, tenaga kebersihan, bukan skill dong. Tentunya orang-orang ini akan saya latih juga kolaborasi sama gubernur yang megang SMA dan SMK. Walaupun itu tanggung jawab mereka, tapi kan di kota saya. Saya harus berunding juga sama gubernur untuk hal ini. Itu satu. Yang kedua, kita akan bikin LPK di tiap kecamatan, Mas. Lembaga pemberi kerja. Jadi pelatihan kerja di situ. Jadi mau nggak mau, kita akan training teman-teman yang ingin bekerja ya untuk mendapatkan sertifikasi ujungnya, ada LPS-nya. Jadi 3 step ini akan kita jalani untuk yang pengen kerja. Untuk yang pengen usaha, akan kita inkubasi. Kita ajarin bikin bisnis proposal, pitch deck, pitching, dan sebagainya. Karena gini, Mas, saya punya banyak sekali teman yang uangnya miliaran nganggur lah per tahun. Ya. Dan mereka itu butuh bisnismen yang bisa ngelola. Bisnismen butuh mereka. Kadang-kadang mereka pengen ketemu investor, kakinya gemeter duluan. Nah, itu yang menjadi persoalan. Jadi maksud saya, untuk yang pengen berbisnis begitu. Jadi kita akan tanya nih, guys, mau kemana? Mau ngapain? Nah, nanti saya klasifikasikan, emang diurusin. Disnaker saya harus kuat sih. Jadi kita pengen tidak ada lagi yang di usia produktif itu nganggur di Kota Tangerang. Sorry Bang, saya potong. Usia produktif, tapi kalau dia berpendidikan itu oke lah ya, masih bisa kita. Tapi kalau dia udah lewat usianya, terus kemudian dia ingin berwira swasta, yang harus dilakukan. Dan di atas 35? Iya. Ya tentunya itu akan kita akomodir juga. Tentunya yang menjadi prioritas kayak yang ini tadi, untuk anak muda. Karena mereka yang jadi pilarnya, kalau mereka kuat, atasnya selamat, bawahnya hebat. Ya kan kita tap yang menjadi solusi utama. Ini pun akan kita urus. Bahkan saya mikirin untuk pekerjaan untuk pensiunan, biar sehat. Ya, iya, karena kan kita lihat di beberapa negara di dunia, mohon maaf ya, itu yang sudah pensiun tetap kerja, tapi kerjanya nggak berat-berat gitu. Misalnya, ya daripada mereka bingung nggak ada kerjaan jadi sakit, ya kan? Jadi saya juga pikir peraturan Pemkot soal afterlife job gitu loh. Jadi kayak after work gitu. Jadi pasca pensiun, kenapa nggak? Oh ya, nanti pasti akan bermasalah sama undang-undang ketenaga kerjaan. Saya datengin menterinya, Mas. Gitu ya? Iya, kan kemungkinan menteri yang ada saya kenal semua nanti. Iyalah, dari gitu. partai pemenang pasti akan gitu. lebih mudah aksesnya ya? Jauh loh. Nah, kemudian soal sistem politik kita loh. Apa nggak nanti Abang tersandra dengan kepentingan pusat? Abang dari Gerindra, terus ada Nasdem ya Bang? Partai pengusungnya. Artinya ketika Abang tersandra hal baik saya kira nggak masalah. Oke. Ya, tersandra hal baik saya kira nggak masalah. Justru kalau berbeda kebijakan gimana Bang? Dengan gubernur misalnya? Berunding lah saya. Intinya kan saya akan negosiasi. Yang paling penting adalah keberanian Pemkot, dalam hal ini wali kotanya, itu untuk bernegosiasi kepentingannya. Sama yang di gubernur, sama yang di pusat, bahkan sama yang di luar negeri sekalian. Termasuk untuk membuka market tenaga kerja itu. Ya kan? Kalau bisa nih, wali kota Tangerang harus hafal 4 bahasa nih, harus bisa nih. Inggris, Mandarin, Arab, dan bahasa Indonesia. Karena itu size-nya sekarang. Ada demand gede di situ. Harus gaul juga. Karena kalau enggak ya begini-begini aja. Jadi oleh karena itu kami kira ya kalau seandainya ada yang berbeda ya saya hadepin. Saya nggak lari. Dari dulu kan saya kayak gitu. Kalau beda saya hadepin. Nggak mau lari. Bang, kemudian bicara penugasan Abang di Kota Tangerang. Abang mohon maaf bukan putra daerah, bukan asli sini. Yang mana nggak terlalu persoalan ya, tapi itu ditugaskan partai. Nah, ketika penugasan itu, kenapa Abang menyanggupi? Apa karena memang orang parpol nggak bisa lari dari tugas, tapi dalam hati Abang, kenapa Abang mau menerima tugas itu? Saya mungkin bukan orang yang paling bernafsu ya, tapi saya orang paling siap. Ya, karena yang paling penting adalah persiapan kita. Saya nafsu sih enggak, maksudnya
oh saya pengen jadi ini, enggak, biasa aja. Ya, maksud saya ketika yang penting disiapkan oleh kader partai politik adalah kesiapannya. Jadi ketika ditunjuk itu paling siap diantara yang ada. Jadi kami kira terkait penugasan, ya tugas kita dimanapun kita, ya kita kalau bisa jadi orang yang paling siap. Nah saya kira saya yang paling siap. Kayaknya saya doang soalnya, gitu loh. Jadi oleh karena itu saya kira ini merupakan sebuah privilege mungkin atau mungkin tantangan dari partai untuk membuktikan bahwa ya kader partai kami PSI itu bisa juga ikut pilkada. Nah tadi abang sempat bilang ini pilkada, ampun deh tekanannya gitu ya. Sebelumnya abang pernah nyoba ya bakal calon gubernur Sumatera Barat. Nah itu kayak Mas Anies nasib saya tuh. Nggak dapet kapal ya? Iya kayak Mas Anies lah. Ya. Mas Anies saya begitu bagi saya coba. Surveinya tinggi loh. Calon bupati pesisir selatan gitu. Bakal semua loh ya. Ya sama kayak Mas Anies sekali lagi ya. Nah bedanya apa nih bang? Dari tekanannya atau ada hal lain yang menurut abang ini nggak sehat nih? Kayak misalnya nyerang personal. Sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Saya ngerasain kampanye di mana aja sama aja. Intinya turun ke warga. Jadi ya mau di Bogor, mau di Sumbar, mau di Tangerang, saya kira yang paling penting adalah kemauan kita untuk turun ke warga. Sama aja. Warga perlu ketemu sama orangnya, bukan ngelihat di baliho aja. Makanya kita fokus untuk turun dari rumah ke rumah. Dari gang ke gang, kampung ke kampung. Gitu. Bang ini sebelum jauh ke pilkada nih, saya pengen bicara profil abang. Abang dari lahir kemudian sampai SMA di Padang ya. Baru kuliah di UI Depok. Lanjut S2 London. Nah, memang udah berniat turun menjadi politisi atau ini kan bertolak belakang ya, abang dari fisika. Kemudian bisa terjun ke sini tuh gimana bang? Kepatilnya di BEM UI sih. Oh. Kenanya di BEM UI. Saya ngelihat di situ banyak persoalan yang saya hadapi itu karena para partai dan para politisi. Jadi saya pikir-pikir ya udahlah, saya harus masuk ke situ. Ya saya kira, saya tahu lah jalan ini bukan jalan yang dipilih oleh banyak orang. Jalan gelap, jalan berlumpur lah. Ya tugas saya terus jalan aja mas. Jalan terus yakin dan percaya bahwa ini keyakinan yang saya pilih sejak saya selesai sekolah, saya langsung gabung partai. Karena saya nggak mau lama-lama juga. Dalam artian, saya juga nggak mau jadi politisi seasonal gitu. Politisi musiman yang datang ketika pilkada hilang, nanti itu datang lagi pas pileg itu hilang lagi, enggak. Tapi saya memilih ini sebagai profesi jalan hidup yang saya percaya bahwa ini akan menjawab persoalan yang ada di Republik ini. Benar, masalah banyak di partai, betul. Tapi kita nggak ketemu obatnya. Jadi tugas kita ya bertarung aja terus sampai kita nggak sanggup lagi. Kapan nggak sanggup lagi? Ya meninggal. Iya. Kecuali masih ada juga pemilu di akhirat sana. Mungkin saya ikut lagi nih. Nah, bicara obat tadi bang, apakah PAN tidak cukup menyediakan obat sampai harus berganti ke PSI? Saya kira itu dinamika aja ya, maksudnya dinamika. Karena yang paling penting itu kan bukan setia pada orangnya, tapi setia pada value-nya. Ya. Jadi banyak orang yang salah sangka dengan saya pindah dari PAN ke PSI, tapi saya melihat ini soal growth sih, soal pertumbuhan partai. Saya respect sama PAN, itu partai bagus banget untuk orang-orang yang pengen belajar berpolitik, masuk ke PAN top, saya bilang. Karena pengkaderannya cukup serius, yang cukup modern. Sudah banyak tokohnya. Iya, tapi kan saya kira saya harus tumbuh sebagai seorang politisi. Nah, saya melihat PSI adalah tempat tumbuh yang baik, karena partai ini size-nya masih bisa naik. Gitu. Bang, bicara keluarga bang, boleh diceritain bang masa kecil abang, kemudian abang lahir dari orang tua yang pekerjaannya apa, kenapa penting ini buat menumbuhkan anak-anak muda yang kita bukan siapa-siapa nih bang, tapi kadang kita punya mimpi yang insya Allah bermanfaat untuk orang banyak. Iya, saya sebenarnya lahir dari dua orang tua yang saya sangat bahagia bersama mereka hidup ya. Ayah usaha, sampai hari ini masih usaha. Apa bang? Rental mobil. Ibu di Padang. Yang ibu pensiunan perusahaan swasta. Mereka berdua mengajarkan kami untuk berani mengungkapkan pendapat, ya, dan negosiasi dan berunding untuk sebuah. Kalau biasanya orang tua itu, kamu besok les bahasa Inggris ya, saya boleh nanya, why, kenapa, gitu. Dan itu bisa, ya, bisa kita obrolin di meja makan.
Kalau seandainya sambil jalan ke kantor, ayah dan ibu saya concern banget sama pendidikan. Karena ibu saya itu sampai nggak bisa beli make up. Karena saya nggak bisa les bahasa Inggris, karena untuk bayar biaya saya les bahasa Inggris. Kenapa saya harus les bahasa Inggris? Karena ibu saya nggak naik-naik pangkat, karena nggak bisa bahasa Inggris. Makanya saya bilang, saya harus ke Inggris kuliahnya untuk balas kebaikan ibu, pun juga bapak. Gitu. Jadi kami memang keluarga biasa, sederhana, tidak ada di keluarga kami, atau keluarga besar bahkan, yang menjadi politisi nggak ada. Jadi kami memang tumbuh di jalan, gitu, tumbuh di proses belajar, tumbuh di tempat di mana banyak saya menemukan sahabat baru, keluarga baru, orang tua baru yang mensupport saya gitu. Dan tidak ada pelarangan sama sekali dari kedua orang tua saya untuk mengambil jalan ini. Jalan yang penuh resiko, kalau kata orang tua saya ini hobi yang mahal, karena sekali main miliaran atau bahkan puluhan miliar gitu ya. Ini hobi yang mahal dan mereka nggak ganggu. Jadi ya mau nggak mau ya, yang penting bagi kedua orang tua saya sehat, saya tetap makan, saya tetap nggak pusing gitu aja. Sejak kapan abang berdiri di kaki sendiri? Sejak lulus kuliah lah, karena tanggung jawab orang tua kan baik kuliah. Lulus S1 lah di Depok, saya langsung sendiri gitu. Jadi langsung bisnis, langsung sekolah lagi. S2 itu beasiswa atau? Beasiswa. Iya, kok nggak jual ginjal saya mas. Jadi ya beruntung lah, saya cukup beruntung lah mendapatkan support dari keluarga yang yang sangat demokratis dan peduli pendidikan, serta mempunyai banyak sahabat-sahabat yang punya semangat yang sama. Soal nama bang, seperti opening saya tadi, final Piala Dunia di Roma, malam dini hari. Iya. Sejak kapan abang tahu itu? Itu namanya itu diubah usia 6 tahun. Oh, oke. Waktu lahir namanya Valdo Arman. Iya. Final Piala Dunia di Roma, Argentina lawan Jerman. Jerman Barat ya? Iya, waktu itu yang menang kan Jerman kan. Iya, Nah, jadi tapi karena saya sakit-sakitan, diganti nama saya jadi Maldini, malam dini hari. Itu bapak itu punya ide. Itu emang kebiasaan orang Minang ya? Orang Minang ya, Bang ya? Iya, orang Minang kayak gitu. Kayak apa, Dude ya? Dude. 2 Desember. 2 Desember. Persalide, Perang Saudara 58. Itu sempat ini nggak sih, Bang? Apa? Kok gini gitu atau ya udah? Nggak, saya yang penting punya nama aja mas, yang penting. Kalau syukur-syukur dengan nama ini jadi orang kan. Kan orang hidupnya carinya pengen punya nama kan. Yang penting kita udah punya nama gitu. Terakhir bang, kenapa warga kota Tangerang harus memilih abang dan Bang Fadlin sebagai calon wali kota, wakil wali kota Tangerang? Ya, saya akan kembalikan kota ini kepada pemilik aslinya, Bapak Ibu semua. Bukan satu keluarga, 2 keluarga gitu. Dan Bapak Ibu yang punya kota ini diamanahkan anggaran gede, Bu, Pak, 5 triliun. Itu harus balik ke Bapak Ibu semua dalam bentuk fasilitas publik, fasilitas layanan, dan juga bagaimana Bapak Ibu bisa tumbuh dan berdaya di kota ini. Jadi kalau Bapak Ibu percaya kepada kami insya Allah nggak korupsi, kami tidak ingin memperkaya diri, kami ingin bekerja untuk Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu meridhoi kami, mendoakan kami, semoga Bapak Ibu juga berkenan untuk mencoblos kami. Kira-kira begitu. Ya, makasih Bang Faldo. Thank you Mas Eko. Ya, Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang, demikian obrolan kita bersama Bang Faldo Maldini. Masih bakal calon Bang ya? Iya, 22 nanti insya Allah, calon nanti 22. Calon wali kota Tangerang di Pilkada November mendatang. Pilihan kembali kepada Anda. Silakan memilih berdasarkan hati nurani, manfaat yang akan warga atau pembaca sekalian rasakan. Demikian, sampai jumpa pada narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Eko. Siap. Jangan lupa subscribe ya.